Kata penutup. Dalam hidup, ada suatu perjumpaan ketika buku yang kebetulan dipungut seseorang pada suatu hari pada akhirnya mengubah sepenuhnya pandangan batin orang itu keesokan harinya. Saat itu adalah musim dingin 1999 dan aku masih merupakan seorang pemuda di usia 20-an tahun ketika beroleh keberuntungan besar saat menemukan buku tersebut di sebuah toko buku di Ikebukuro. Itu adalah karya Ichiro Kishimi, Adora Shinri Gaku Nyumon, pengantar teori psikologi Adler. Inilah suatu bentuk pemikiran yang mendalam dalam segala hal, namun tersampaikan dalam bahasa yang sederhana, yang sepertinya menjungkir balikan kearifan yang kita terima sampai ke akarnya. Suatu revolusi Kopernikus yang menyangkal eksistensi trauma dan mengubah pandangan aetiologis menjadi pandangan teleologis, karena selalu merasakan ada sesuatu yang kurang meyakinkan dalam percakapan para pengikut paham Freud dan Jung. Aku menjadi sangat terpengaruh olehnya. Siapakah Alfred Adler ini? Mengapa aku tidak pernah tahu tentangnya? Aku membeli semua buku tentang Adler yang bisa aku temukan. Dan larut sepenuhnya dalam buku-buku tersebut serta membacanya berulang kali. Tapi saat itu aku dikejutkan oleh satu fakta khusus yang membuatku tertarik, bukanlah teori psikologi Adler semata, namun lebih pada teori Adler yang dimunculkan melalui kacamata seorang filsuf Ichiro Kishimi. Studi Kishimi, Adler itulah yang sebenarnya yang sedang kucari. Berpijak pada pemikiran Socrates dan Plato dan filsuf-filsuf Yunani kuno lainnya, teori psikologi Adler yang disampaikan Kishimi kepada kita menggambarkan Adler sebagai seorang pemikir dan filsuf yang karya-karyanya menjangkau jauh melampaui lingkup ilmu psikologi klinis. Misalnya, pernyataan hanya dalam konteks sosial seseorang menjadi individu jelas merupakan filosofi ala Hegel. Dalam penekanannya terhadap interpretasi subjektif yang berada di atas kebenaran objektif, dia menggemakan pandangan Nietzsche tentang dunia dan limpahan ide yang mengingatkan kita akan fenomenologi Husserl dan Heidegger. Teori psikologi Adler yang mengambil inspirasi dari wawasan-wawasan filosofis tersebut untuk memproklamasikan bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Manusia bisa berubah dan menjadi bahagia sejak saat ini dan seterusnya. Dan masalahnya bukanlah kemampuan tapi keberanian. Benar-benar mengubah pandangan anak muda yang agak bingung ini tentang dunia. Walau begitu, hampir tidak ada seorang pun di sekitarku yang pernah mendengar tentang teori psikologi Adler. Pada akhirnya terpikir olehku bahwa suatu hari nanti aku ingin menulis buku bersama Kishimi yang akan menjadi edisi definitif bagi teori psikologi Adler. Studi Kishimi Adler. Lalu aku menghubungi berbagai editor dan menunggu kesempatan itu dengan tidak sabar. Pada bulan Maret 2010, aku akhirnya berhasil bertemu dengan Kishimi yang tinggal di Kyoto. Lebih dari 10 tahun sudah berlalu sejak pertama kali aku membaca pengantar teori psikologi Adler. Ketika Kishimi berkata kepadaku, pemikiran Socrates disampaikan oleh Plato. Aku ingin menjadi Plato bagi Adler. Tanpa berpikir dua kali, aku menjawab, kalau begitu aku akan menjadi Plato untukmu Pak Kishimi. Dan karena itulah buku ini disusun.
Salah satu aspek dari gagasan Adler yang sederhana dan universal adalah bahwa ada masa-masa ketika dia tampak menyatakan sesuatu yang tidak perlu lagi dijelaskan. Sedangkan di waktu-waktu lain, kemungkinan dia kemungkinan akan dipandang tengah mengadopsi teori-teori psikologi, teori-teori idealistik yang benar-benar tidak realistis. Karena itu, dalam buku ini, aku mengadopsi format dialog antara seorang filsuf dan seorang anak muda dengan harapan dapat berfokus pada kebimbangan yang mungkin terselip dalam hati pembaca. Sebagaimana diimplikasikan dalam narasi ini, bukanlah hal yang mudah untuk menjadikan gagasan-gagasan Adler sebagai milik seseorang dan mempraktikkannya. Ada beberapa poin yang membuat kita ingin memberontak, pernyataan yang sukar diterima, dan proposal yang sulit kita pahami. Tapi ide-ide Adler memiliki kekuatan untuk benar-benar mengubah hidup seseorang, sama seperti yang dilakukannya untukku lebih dari 1 dekade lalu. Jadi, ini adalah tentang memiliki keberanian untuk mengambil 1 langkah maju. Sebagai penutup, aku ingin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Ichiro Kishimi yang tidak pernah memperlakukanku sebagai murid meskipun aku jauh lebih muda darinya, tetapi menghadapiku dengan apa adanya sebagai seorang kawan. Kepada editorku, Yoshifumi Kakiuchi, untuk dukungannya yang teguh dan terus-menerus di setiap langkahku, dan yang terakhir namun tidak kalah penting kepada semua pembaca buku ini. Terima kasih banyak, Fumitake Koga. Lebih dari setengah abad berlalu sejak meninggalnya Adler, dan waktu masih tetap tidak bisa mengejar kesengsaraan gagasan-gagasannya. Dan waktu masih tetap tidak bisa mengejar kesegaran gagasan-gagasannya. Meskipun bila dibandingkan dengan Freud atau Jung, nama Adler tidak banyak dikenal di Jepang hari ini. Pengajaran Adler dikatakan sebagai tambang komunal, tempat siapapun dapat menggali sesuatu darinya. Dan meski namanya seringkali luput disebutkan, pengaruh ajaran-ajarannya sudah tersebar ke mana-mana. Aku telah mempelajari filosofi sejak masa akhir remaja, dan ketika anakku dilahirkan, ketika aku menginjak usia awal 30 tahun, barulah aku berjumpa pertama kali dengan teori psikologi Adler, teori eudaimonik, yang menyelidiki pertanyaan apa itu kebahagiaan, adalah salah satu tema sentral dalam filosofi barat. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun merenungkan pertanyaan ini sebelum menghadiri perkuliahan tempat aku pertama kali mendengar tentang teori psikologi Adler. Saat mendengar dosen yang berkata di podium, mereka yang menyimak pembicaraanku hari ini akan berubah dan berbahagia sejak saat ini untuk seterusnya. Aku merasa tidak suka, tapi di waktu yang sama aku sadar bahwa aku tidak pernah memikirkan secara mendalam bagaimana aku sendiri bisa menemukan kebahagiaan. Dan aku berpikir kalau menemukan kebahagiaan itu sendiri mungkin lebih mudah dari yang ku bayangkan. Aku mulai tertarik pada teori psikologi Adler. Dengan cara inilah, aku mulai mempelajari teori psikologi Adler berdampingan dengan filosofi. Namun aku segera menyadari bahwa aku tidak bisa mempelajari keduanya secara terpisah sebagai 2 bidang yang berbeda. Gagasan teleologi, misalnya, bukannya menjadi sesuatu yang muncul tiba-tiba dalam masa Adler, sudah hadir dalam filosofi Plato dan Aristoteles. Jelas bagiku bahwa teori psikologi Adler adalah pandangan yang memiliki kualitas pemikiran serupa dengan filsafat Yunani.
Bahkan, aku memperhatikan bahwa dialog antara Sokrates dan anak-anak muda di zaman itu yang dicatat oleh Plato dalam tulisannya bagi generasi mendatang bisa dikatakan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konseling yang dipraktikkan masa kini. Meski banyak orang menganggap filosofi sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami, dialog-dialog Plato tidak mengandung bahasa khusus apapun. Aneh bila filosofi harus menjadi sesuatu yang didiskusikan menggunakan kata-kata yang hanya dipahami oleh ahlinya. Karena dalam makna aslinya, filosofi tidak mengacu pada kearifan itu sendiri, namun cinta akan hikmat. Dan proses mempelajari apa yang tidak diketahui seseorang dan sampai pada kebijaksanaan itulah yang penting. Apakah pada akhirnya seseorang mendapatkan hikmat atau tidak bukanlah persoalannya. Seseorang yang membaca dialog Plato hari ini mungkin terkejut mendapati bahwa dialog yang berkaitan dengan keberanian misalnya berakhir tanpa sampai pada kesimpulan apapun. Anak-anak muda yang terlibat dalam dialog dengan Sokrates tidak pernah menyetujui apa yang dikatakan sejak awal. Mereka membantah pernyataannya sepenuhnya. Buku ini melanjutkan tradisi filosofi semenjak era Sokrates, dan itulah sebabnya buku ini mengikuti format dialog antara seorang filsuf dengan seorang anak muda. Setelah belajar tentang teori psikologi Adler yang merupakan bentuk filosofi lain, aku menjadi tidak puas dengan cara hidup para peneliti yang hanya membaca dan menafsirkan tulisan-tulisan pendahulunya. Aku ingin terlibat dalam berbagai dialog dengan cara yang sama yang dilakukan Sokrates. Dan akhirnya mulai mempraktikkan konseling di klinik-klinik mental dan tempat-tempat lainnya. Dengan melakukan itu, aku berjumpa dengan banyak anak muda. Semua anak muda ini ingin hidup dengan sungguh-sungguh, tapi banyak di antara mereka adalah orang yang sudah diberitahu oleh para sesepuh yang sudah banyak makan asam garam dan letih dengan dunia ini untuk menjadi lebih realistis dan nyaris menyerah pada cita-cita mereka. Orang yang sudah melewati berbagai pengalaman sulit, terjerat dalam berbagai hubungan interpersonal yang rumit, justru karena pikiran mereka masih murni. Ingin hidup dengan tulus adalah hal yang penting, tapi itu saja tidak cukup. Adler memberitahu kita bahwa semua persoalan adalah persoalan hubungan interpersonal. Tapi jika seseorang tidak tahu cara membangun hubungan interpersonal yang baik, dia akhirnya mungkin berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Dan ketika tidak mampu berkomunikasi karena takut melukai orang lain, meskipun ketika dia perlu menegaskan suatu hal, dia akhirnya mungkin akan mengabaikan apa yang sebenarnya ingin dilakukannya. Walaupun orang-orang ini jelas bisa menjadi populer di antara mereka yang mengenalnya, dan mungkin tidak banyak yang tidak menyukai mereka akhirnya tidak akan mampu menjalani hidup mereka sendiri. Bagi anak muda seperti sang pemuda dalam buku ini yang memiliki banyak masalah dan telah disadarkan oleh kenyataan yang keras, pandangan yang dikemukakan oleh filsuf tersebut bahwa dunia adalah tempat yang sederhana dan bahwa siapapun bisa berbahagia sejak saat ini dan seterusnya, bisa terlihat mengejutkan. Psikologiku adalah untuk semua orang, kata Adler, dan tanpa menggunakan bahasa khusus seperti yang Plato lakukan. Dia menunjukkan kepada kita langkah-langkah yang spesifik untuk meningkatkan hubungan interpersonal kita.
Jika cara berpikir Adler sulit diterima, ini karena cara berpikir tersebut merupakan kompilasi dari banyak antitesis terhadap pemikiran sosial yang biasa. Dan karena untuk memahaminya, seseorang harus mempraktikkannya dalam hidup sehari-hari. Meskipun perkataannya tidak sulit, mungkin ada kesan sukar seperti saat membayangkan panas terik musim panas di tengah-tengah musim dingin. Tapi kuharap pembaca bisa menangkap kunci-kunci yang ada di sini untuk memecahkan persoalan dalam hubungan interpersonal mereka. Hari ketika Fumitake Koga, rekanku dan penulis buku ini pertama kali mengunjungi ruang belajarku, dia berkata, "Aku akan menjadi Plato untukmu, Pak Kisimi. Hari ini, alasan kita belajar tentang filosofi Sokrates yang diketahui tidak meninggalkan karya tulis apapun adalah Plato yang mencatat dialog-dialognya dalam bentuk tulisan. Tapi Plato tidak sekadar merekam apa yang Sokrates katakan. Berkat pemahaman Plato yang benar akan kata-katanya, itulah ajaran Sokrates masih tersampaikan hingga hari ini." Berkat kekuatan pemahaman Koga yang luar biasa dan bersikeras melakukan dialog berulang kali denganku selama jangka waktu beberapa tahun itulah buku ini berhasil terbit hari ini. Koga dan aku sendiri mengunjungi guru kami dalam hari-hari kami di universitas, dan pemuda dalam buku ini bisa menjadi salah satu diri kami. Tapi lebih dari siapapun, pemuda ini adalah Anda yang memungut buku ini. Aku tulus berharap bahwa meskipun kebimbangan yang Anda rasakan mungkin masih tertinggal, aku bisa menyokong tekad Anda dalam segala macam situasi hidup melalui dialog dengan sang filsuf ini.